Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Madani Hatta, SE MSc AKCA. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan Sapitra dengan NPM C1C023097. Jadi di sini saya akan membuat video mengenai ujian tengah semester 2024-2025 dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Jadi tidak usah berlama-lama. Nah, pada bagian yang saya jelaskan ini yaitu soal-soal mengenai soal-soal teori yang akan saya sampaikan sebentar lagi. Baiklah, pada soal-soal teori ini yang pertama ada 8 soal. Maka yang pertama adalah 1. Provision adalah bagian dari kewajiban bersyarat yang jumlah dan kapan pelunasannya belum dapat ditentukan secara pasti, namun perusahaan harus mengakui dan melakukan pengungkapan terhadap provision ini dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya menyangkut tingkat kemungkinan terjadinya kewajiban ini. Jelaskan pada kondisi yang bagaimana perusahaan akan mengakui dan mengungkapkan suatu provision. Baiklah, saya akan menjawab soal ini. Provision adalah kewajiban yang harus diakui oleh perusahaan jika memenuhi 3 syarat utama dengan standar akuntansi, yaitu 1. Kewajiban kini akibat peristiwa masa lalu. Perusahaan memiliki kewajiban hukum atau konstruktif akibat suatu peristiwa di masa lalu. Misalnya kewajiban karena kontrak atau regulasi, atau karena tindakan yang seperti apa ya, yang akan menimbulkan harapan bahwa perusahaan akan menanggung beban tersebut. Kemudian kemungkinan kedua yaitu kemungkinan terjadinya pengeluaran sumber daya. Ada kemungkinan besar bahwa perusahaan harus mengeluarkan sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Kemudian yang ketiga, estimasi yang andal. Nah, jumlah pengeluaran yang dapat diperlukan diestimasi dengan akurasi yang cukup, meskipun tidak harus tepat. Nah, jadi jika ketiga kondisi ini terpenuhi, provision harus dicatat dalam laporan keuangan dan rincian seperti deskripsi kewajiban, estimasi waktu, dan asumsi penting juga harus diungkapkan. Jika tidak memenuhi syarat tetapi masih ada potensi kewajiban, hal itu dilaporkan sebagai kewajiban kontingensi atau contingent liability. Baiklah teman-teman, kita lanjut lagi ke soal teori nomor 2. Ketika obligasi diterbitkan pada tingkat diskon ataupun premium, maka setiap kali pembayaran bunga akan dilakukan amortisasi bond premium ataupun bond diskon. Jelaskan apa yang menjadi dasar sehingga perlu dilakukan amortisasi ini. Amortisasi bond premium atau bond diskon diperlukan untuk mencatat penyesuaian nilai tercatat obligasi sehingga sesuai dengan nilai nominalnya saat jatuh tempo. Amortisasi ini juga memastikan bahwa biaya bunga yang diakui setiap periode mencerminkan suku bunga efektif obligasi, yaitu tingkat pengembalian yang sebenarnya diterima atau dibayarkan oleh penerbit atau pemegang obligasi, sehingga menghasilkan pencatatan yang lebih akurat sesuai dengan prinsip akuntansi akrual. Nah teman-teman, baiklah kita lanjut lagi ke soal nomor 3 pada soal teori ini. Saya akan bacakan soalnya. Treasury shares merupakan akun kontra dari equity dan mengurangi jumlah ordinary shares yang beredar. Jelaskan mengapa dalam penyajian shares capital ordinary di bagian equity pada laporan posisi keuangan, nilai shares capital ordinary tetap dihitung berdasarkan jumlah saham yang diterbitkan, dikalikan dengan nilai nominal per lembar saham ketika perusahaan menggunakan cost method untuk mencatat treasury shares. Nah teman-teman, pada soal nomor 3 ini mungkin agak sedikit rumit ya, tetapi mari semoga saya bisa menjelaskannya. Nah, ketika perusahaan membeli kembali sahamnya treasury shares dengan cost method, nilai share capital ordinary tetap dihitung berdasarkan jumlah saham yang diterbitkan. Nah, karena saham yang diterbitkan tetap sama, saham yang dibeli kembali atau treasury shares masih dianggap sebagai saham yang diterbitkan meskipun tidak lagi beredar di publik. Kemudian tidak mengubah modal saham. Pembelian kembali saham hanya mengurangi saham yang beredar, tetapi tidak mengurangi nilai nominal dari saham yang diterbitkan.
Nah, nilai nominal ini tetap dihitung dalam share capital ordinary. Kemudian, pencatatan terpisah. Nah, treasury shares dicatat terpisah sebagai akun kontra ekuitas yang mengurangi ekuitas, tetapi tidak mengubah jumlah atau nilai modal saham yang telah diberikan. Nah, jadi, meskipun sahamnya dibeli kembali, modal saham dihitung tetap berdasarkan total saham yang diterbitkan, bukan saham yang beredar. Begitu. Nah, baiklah kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Salah satu alasan perusahaan melakukan pembelian kembali saham mereka yang beredar adalah untuk meningkatkan earning per share atau EPS. Jelaskan mengapa dengan melakukan treasury shares ini dapat meningkatkan EPS. Nah, pembelian kembali saham oleh perusahaan atau treasury shares dapat meningkatkan earning per share atau EPS karena mengurangi jumlah saham yang beredar. EPS dihitung dengan rumus EPS sama dengan laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar. Nah, ketika perusahaan membeli kembali sahamnya, jumlah saham yang beredar menurun. Sementara, laba bersih perusahaan akan tetap sama dengan jumlah denominator atau jumlah saham yang beredar berkurang, maka hasil dari perhitungan EPS akan meningkat. Nah, jadi sebagai contoh, misalnya jika laba bersih perusahaan 10 juta dan adalah 1 juta saham yang beredar, EPS-nya adalah 10% 10 rupiah per saham. Jika perusahaan membeli kembali 100.000 saham yang beredar akan menjadi 900.000 dan EPS meningkat menjadi 11/11 per saham. Nah, ini membuat saham terlihat lebih tinggi namun tidak merubah laba bersih dari perusahaan itu sendiri. Nah, di bagian nomor 5 ini soalnya yaitu jelaskan bagaimana ketentuan akuntansi untuk transaksi penerbitan saham untuk mendapatkan aset non-cash ataupun membayar biaya atas jasa yang sudah diterima perusahaan. Nah, baik teman-teman. Di ketentuan akuntansi untuk penerbitan saham guna memperoleh aset non-cash atau membayar jasa diukur berdasarkan nilai wajar aset atau jasa yang diterima. Jika tidak bisa diukur, gunakan nilai wajar saham yang diterbitkan. Catatan jurnalnya yaitu untuk aset non-cash, pada debit aset non-cash atau nilai wajar aset. Nah, pada kredit modal saham dan agio saham. Nah, itu jika ada. Nah, untuk jasa di bagian debit beban jasa. Nah, pas di bagian kredit, modal saham dan agio saham. Nah, pengakuan itu dilakukan saat perusahaan telah menerima aset ataupun jasa ya teman-teman. Nah, teman-teman kita lanjut lagi ke nomor 6. Jadi soalnya yaitu jelaskan bagaimana perlakuan akuntansi ketika perusahaan melakukan pelunasan bond payable-nya dengan menyerahkan aset atau menukarkan dengan sekuritas yang lain ya teman-teman. Nah, penjelasannya itu ketika perusahaan melunasi bond payable dengan menyerahkan aset atau menukarkan dengan sekuritas lain, langkah-langkah akuntansi yang dilakukan adalah yang pertama pengukuran aset atau sekuritas yang diserahkan diukur berdasarkan nilai wajar pada tanggal pelunasannya. Nah, jadi pencatatan jurnalnya di debit itu ada bond payable, kemudian beban bunga. Nah, pada bagian kredit itu aset atau sekuritas dan laba atau rugi dari perusahaan. Nah, misalnya dengan cara ini pelunasan utang yang tercatat dengan benar dalam laporan keuangan. Gitu teman-teman. Kita lanjut lagi teman-teman di nomor 7 ya. Ketika perusahaan menggunakan fair value untuk meningkatkan non-current liabilities yang dimilikinya, maka perusahaan akan membuat jurnal penyesuaian. Jelaskan jurnal penyesuaian yang dibuat tersebut dan apa konsekuensinya pada laporan keuangan. Nah, teman-teman. Baiklah. Seperti apa ya? Sebenarnya ketika perusahaan menilai non-current liabilities menggunakan fair value, jurnal penyesuaiannya yang dibuat adalah jika nilai wajar utang meningkat, misalnya di debitnya itu beban bunga atau selisih peningkatan nilai wajar. Nah, di bagian kredit itu utang jangka panjang, menyesuaikan ke nilai wajar sih. Nah, jika nilai wajar utangnya menurun, di debit itu utang jangka panjang atau menyesuaikan ke nilai wajarnya ya. Kemudian pada bagian kredit, pendapatan selisih penurunan. Nah, konsekuensi pada laporan keuangan. Nah, laporan posisi keuangannya itu yaitu nilai non-current liabilities diperbarui sesuai nilai wajar.
memberikan gambaran akurat tentang kewajiban. Nah, pada laporan laba rugi, penyesuaian mempengaruhi beban bunga atau pendapatan yang berdampak pada laba bersih. Nah, dengan demikian, penyesuaian ini meningkatkan relevansi informasi kewajiban dalam laporan keuangan, teman-teman. Ya, pada nomor terakhirnya, teman-teman, pada soal teori pada UTS kali ini, yaitu dividen yang dibagikan perusahaan akan mengurangi retained earnings. Jelaskan mengapa ketika perusahaan membagikan share dividends tidak mengakibatkan total equity-nya berkurang, dan bagaimana juga dampaknya pada share capital ordinary. Nah, semisalnya ketika perusahaan membagikan share dividen, total equity tidak berkurang. Pembagian dividen saham merupakan transfer dari retained earning ke share capital. Jadi, total ekuitas tetap sama karena tidak ada aliran kas yang terjadi. Nah, dampak pada share capital atau share kapital akan meningkat sesuai dengan jumlah nilai nominal dari saham yang dibagikan. Nah, sementara return earnings berkurang dengan jumlah yang sama. Nah, pembagian share dividen tidak mengurangi total ekuitas karena adanya merubah komposisi antara return earnings dan share capital. Jadi total ekuitas tetap sama tetapi share capitalnya meningkat, teman-teman. Nah, baiklah, ini adalah penghujung dari soal teori kita pada UTS kali ini, teman-teman. Kita lanjut lagi ke soal perhitungan satu selanjutnya. Baiklah, di sini kita lanjutkan lagi dari materi yang sebelumnya tadi, yaitu soal-soal materi. Kita lanjut ke soal hitungan. Nah, kebetulan saya dengan NIM yang ganjil, jadi saya mendapatkan soal nomor 1. Tidak usah berlama-lama, saya akan bacakan soalnya. Messenger Company membeli sebuah depo tanker minyak pada tanggal 1 Januari 2013 dengan harga perolehan 600.000 dolar. Messenger memperkirakan akan mengoperasikan depot ini selama 10 tahun dan pada saat ini perusahaan menyepakati secara hukum untuk membongkar dan memindahkan tangki penyimpanan minyak bawah tanah. Diperkirakan biaya pembongkaran sebesar 70.000 dolar. 70.000 dolar yang dibayarkan pada akhir umur manfaat dari depot ini. Kemudian ada 3 soal di sini. 3 soal bercabang A, B, dan C. Kita bacakan dulu yang bagian A. Diminta siapkan jurnal untuk mencetak perolehan depot tangki minyak ini atau asumsikan depot ini merupakan aset tetap dan jurnal untuk mencatat kewajiban terkait dengan penghentian aset yang dicatat pada tanggal 1 Januari 2013 berdasarkan effective interest rate sebesar 6%. Nilai wajar dari kewajiban terkait dengan penghentian aset ini pada tanggal 1 Januari 2013 senilai 39.087 dolar. Di sini kita lihat jurnalnya. Depot tangki minyak 600.000 dolar berada di debit, kemudian kas berada di kredit. Mengapa seperti ini? Karena terdapat pembayaran pembelian sebuah depot tanker minyak pada tanggal 1 Januari dengan harga perolehan 600.000 dolar. Maka kas berada di kredit karena kita mengeluarkan uang dan depot tangki minyaknya berada di debit. Kemudian kewajiban penghentian asetnya berada di debit, kemudian utang bank atau kas berada di kredit. Di sini kita lihat pada ilustrasi yang ini ya. Kita mengeluarkan uang, jadi kasnya berada di kredit. Kemudian pada soal B, siapkan jurnal penyesuaian untuk mencatat beban penyusutan dan accurate interest pada tanggal 31 Desember. Messenger menggunakan metode garis lurus untuk menghitung penyusutan dan diestimasi nilai sisa dari depot ini adalah 0. Pertama-tama kita hitung beban penyusutannya. Umur manfaatnya kita lihatnya tadi 10 tahun. Di sini kita lihat 10 tahun. Nilai bukunya sebesar 600.000 dolar, seperti ilustrasi di atas ya. Dan nilai sisanya adalah 0. Dan di sini nilai sisa dari depot ini adalah 0.
Baik. Nah, penyusutannya ini per tahun 600.000 dolar ini dibagi umur manfaatnya 10 tahun menjadi 60.000 dolar. Nah, maka kita lihat di sini 60.000 dolar ini yang harus kita bayarkan setiap tahunnya. 60.000 dolar ya. Kemudian kita menghitung bunga. Nilai pokok hutang 39.087 dolar di sini. Nilai pokok hutang baik 39.000 yang harus kita bayarkan. Nah, dengan menggunakan metode garis lurus, 39.087 dolar dibagi 10 tahun 10 tahun manfaatnya. Di sini umur manfaatnya 10 tahun. Menjadi 3.909 dolar. Nah, tingkat bunganya yaitu 6%. Terdapat di ilustrasi tadi adalah 6%. Di sini besar berdasarkan efektif interest rate sebesar 6%. Kita hitung bunga untuk 12 bulan 39.087 dikali 6% sama dengan 2.345,22. Mengapa terdapat 12 bulan? Karena interest pada tanggal 31 Desember 2013. Kan mengapa mengapa dia 12 bulan? Karena dari tanggal 1 Januari 2013 sampai tanggal 31 Desember 2013. Dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Jurnal penyesuaiannya, beban penyusutannya kita lihat di sini berada di debit 60.000. Beban depresiasinya 3.909 dolar, beban bunganya 2.345,22 dolar. Sini kita lihat di bagian kreditnya ada akumulasi penyusutan 60.000 dolar, kemudian akumulasi depresiasi 3.909 dolar dan bunga dibayar di muka adalah 2.345,22 dolar. Seperti yang kita hitung di atasnya. Kemudian yang terakhir pada bagian C, pada tanggal 1 Januari 2013, Bessinger membayar sebuah perusahaan pembongkaran untuk membongkar depot dan memindahkan tangki senilai 80.000 dolar. Buatlah jurnal untuk penyelesaian kewajiban penghentian pengoperasian aset ini. Maka pada jurnal ini, nah, kewajiban lingkungan itu sebesar 70.000 dolar. Di mana kita mendapatkan 70.000 dolar ini? Karena terdapat pada ilustrasi di atas. Diperkirakan biaya pembongkaran ini sebesar 70.000 dolar yang dibayarkan pada akhir umur manfaat dari depot ini. Kewajiban lingkungannya itu 70.000 dolar. Nah, di sini kita lihat sebuah perusahaan Bessinger membayar sebuah perusahaan pembongkaran untuk membongkar depot dan memindahkan tangki senilai 80.000. Karena dia melebihi dari kewajiban lingkungan yang kita perkirakan pada di atas tadi 70.000, maka kita mengalami kerugian sebesar 10.000 dolar. Kerugian penyelesaian kewajiban lingkungan 10.000 dolar. Maka kas yang harus kita keluarkan yang berada di kredit yaitu 80.000 dolar. Nah, kerugian yang muncul karena biayanya melebihi estimasi. Baiklah, sekian dari itu saja yang saya bisa sampaikan, bisa saya jelaskan pada soal hitungan pada NIM ganjil ini. Terima kasih. Baiklah, kita ke penghujung soal pada tes hari ini, yaitu soal hitungan. Sini ada pernyataannya, yaitu MH Corporation memiliki komposisi ekuitas per 31 Desember 2021 sebagai berikut. Share capital preference 6%, 50 dolar per value, 20.000 shares authorized, 6.000 shares issued, dan outstanding 300.000 dolar. Kemudian share capital ordinary 10 dolar per value, 60.000 shares authorized, 40 dolar shares issue, dan outstandingnya 400.000. Kemudian share premium ordinary-nya 200.000 dolar, kemudian return earning-nya 50.000 dolar, kemudian total equity-nya 950.000 dolar. Jadi soalnya selama 2022 terjadi transaksi terkait ekuitas sebagai berikut. 1. Menerbitkan 10.000 lembar saham biasa untuk mendapatkan sebuah gedung dengan harga jual 160.000 dolar pada brosur. Harga pasar saham PT MH saat itu adalah 15 dolar per lembar. Di sini jurnalnya Building 150.000
dolar di debit. Kemudian share kapital ordinarinya 100.000 di kredit. Kemudian share premium ordinarinya 50.000 dolar di kredit. Yang kedua, membeli kembali 5.000 lembar sahamnya yang sudah beredar pada harga 15 dolar per lembar. Di sini jurnalnya, treasury share-nya 75.000 di debit, kemudian cash-nya 75.000. Kemudian yang ketiga, menjual kembali 1.500 lembar saham yang dibeli pada butir 2 pada harga 16 dolar per lembar. Kemudian ini jurnalnya, cashnya berada di debit 24.000, kemudian treasury share-nya berada di kredit 22.500 dan share premium treasury-nya 1.500 di kredit. Kemudian yang keempat, mengumumkan dividen atas saham preference dan juga atas saham biasa. Dividen atas saham biasa senilai 0,5 per lembar. Ini jurnalnya. Dividen saham preference 6% dikali 6.000 lembar dikali 15 dolar. Harganya 18.000 dolar di kredit. Baik, jumlah saham beredar. Saham beredar per 1 Januari 2022 itu 40.000. Penerbitan 10.000 lembar untuk memperoleh gedung 10.000. Treasury share-nya berkurang menjadi 5.000. Dari debit semua ini ya. Penerbitan kembali treasury share-nya 1.500 debit. Kalau jumlah saham yang biasa yang beredarnya yaitu 46.500. Nah, di sini dividen saham biasanya itu 46.500 lembar dikali 0,5 dolar. Maka hasilnya berada di kredit yaitu 23.250 dolar. Nah, jurnalnya return earnings-nya adalah 41.250 dolar dan dividen payable-nya 41.250 dolar. Dan nomor 5, melakukan pembayaran atas dividen yang diumumkan pada butir 4. Nah, di sini dividen payable-nya berada di debit itu 41.250 dolar dan cash-nya berada di kredit 41.250 dolar. 41.250 dolar. Dan yang keenam, menjual kembali 2.500 lembar saham yang dibeli pada butir 2 pada harga 14 dolar per lembar. Nomor 6, cash-nya berada di debit sebesar 35.000 dolar. Kemudian share premium premium treasury-nya berada di debit juga 2.500. Kemudian treasury shares-nya berada di kredit yaitu 37.500 dolar. Nomor 7, PT MH mengumumkan pembagian dividen paruh kedua pada pemegang saham biasa dalam bentuk aset non kas. Aset tersebut berupa investasi dengan kategori tersedia untuk dijual dengan nilai tercatat 15.000 dolar. Pada saat pengumuman dividen, nilai wajar investasi tersebut adalah 17.500. Nilai jurnalnya menyesuaikan nilai investasi pada saham pada nilai wajarnya. Nilai tercatat investasi sahamnya itu sebesar 15.000 dolar berada di debit. Nilai wajar investasi sahamnya 17.000 dolar 500 berada di debit juga. Maka unrealized gain or loss equity-nya 2.500. Jurnal untuk mencatat penyesuaian nilai investasi saham pada nilai wajarnya. Share investmentnya 2.500 berada di debit. Kemudian gain or loss equity-nya berada di 2.500. Jurnal untuk mencatat pengumuman dividen. Return earnings-nya 17.500 dolar berada di debit dan properti dividen payable-nya berada di kredit 17.500 dolar. Dan nomor 8, mendistribusikan dividen yang dimaksud pada butir 7 pada pemegang saham. Nah, nomor 8 ini properti dividen payable-nya berada di debit 17.500 dolar, kemudian share investment-nya 17.500 dolar. Nomor 9-nya, BTMH menutup laba tahun 2022 sebesar 25.000 dan yang ganjil ya ke saldo laba. Baik, ini income summary-nya 25.000, kemudian data earnings-nya 25.000 dolar. Dan akhirnya buatlah jurnal atas setiap transaksi di atas dan susunlah bagian aktivitas pada laporan keuangan persaingan PT MHT per 31 Desember 2022. Baik, ini share capital preference 6 dolar 50 dolar per value, 20.000 share authorized dan 6.000 shares issue dan outstandingnya sebesar 300.000 dolar.
Kemudian share capital ordinary 10 $10 per value, 60.000 shares authorized, 49.000 shares issue dan outstanding sebesar $490.000. Kemudian share premium ordinary-nya sebesar $250.000. Terus treasury share 1.000 lembar itu sebesar 15.000 dolar. Kemudian share premium treasury-nya 1.000. Maka total equity-nya sebesar 1.024.000 dolar. Baiklah, saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya. Sekaligus saya ucapkan maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.